Halo semuanya, selamat sore pemirsa, apa kabar? Erev Tov Shalom Lachem, Shabbat Shalom buat semuanya. Sore ini hari Sabtu 24 Mei 2025 bertemu kembali kita dalam acara kesayangan Chatterbox. Sore ini kita mau cerita-cerita tentang apa yang sebenarnya tadi saya sampaikan sih. Saya pertama mau negesin sekali lagi ya bahwa kalau kita sesama figur privat ya, sebaiknya kita tidak usah terlalu sibuk mencampuri urusan orang. Ya, kayak teman saya Mbak Sus Wahyuni ya, Wakil Ketua Kadin Semarang, pernah nulis status WA kayak gini: sholat iya, nyantet iya, melet iya, guna-guna iya, itu apa ya namanya? Itu nggak usah dibikin kayak gitu. Toh bukan Mbak Sus juga yang ngelakuin dan bukan beliau juga yang dirugiin kan. Kalau beliau yang dirugiin mungkin wajar beliau nulis kayak gitu ya, tapi kalau bukan beliau yang dirugiin buat apa? Toh kita juga sama-sama dewasa. Kalau udah berhadapan dengan kayak gitu, cari tahu dulu apa penyebabnya. Cari tahu dulu apa penyebabnya. Sebab tidak ada asap kalau tidak ada api. Satu. Yang kedua, tidak ada air hujan kalau tidak ada proses evaporasi. Itu aja. Nggak mungkin air hujan turun dengan sendirinya, nggak. Ada prosesnya. Pengendapan air laut, pengendapan air menjadi awan, proses evaporasi dan sebagainya. Itu aja dulu. Sebab sesuatu pasti ada penyebabnya. Kenapa orang itu bisa melakukan perbuatan seperti itu? Kalau minimal kita tahu itu perbuatan nggak baik, itu perbuatan musyrik kalau menurut ajaran agama Islam misalkan. Nah, saya ini Islam ya. Itu adalah perbuatan musyrik. Ya udah, kalau tahu itu adalah perbuatan yang nggak benar, gak usah dilakuin. Gak usah dilakuin. Kalau tahu itu adalah perbuatan yang tidak baik, gak usah dilakuin. Gak usah kita keluar uang buat maharin dukun buat nyantet orang. Ya, gak usah kita keluarin uang buat maharin dukun melet orang, guna-gunain orang, jampi-jampiin orang, neluh-neluhin orang. Gak usah, kalau tahu itu adalah perbuatan yang gak baik. Gitu. Makanya cari tahu dulu apa sebab dari orang melakukan hal yang seperti itu. Saya pernah bilang ya, kita boleh sama-sama orang Indonesia, sama-sama makan nasi, sama-sama kulit sawo mateng, sama-sama bola mata warnanya hitam, sama-sama rambutnya hitam, ya kan? Kalau yang udah tua sama-sama udah tumbuh uban, tapi kan isi hati orang beda. Ya kita nggak tahu kok kenapa tiba-tiba orang itu bisa nyantet orang, bisa kedukun, bisa segala macam gitu. Nggak tahu kan? Makanya cari tahu dulu apa penyebabnya, baru kita simpulkan. Kita nggak usah menghakimi. Allah Ta'ala berfirman alaihissallahu biahkamil hakimin, bahwa sebaik-baiknya hakim adalah Allah Ta'ala. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Sebaik-baiknya hakim yang bijaksana adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Simple. Iya kan? Iya. Makanya jadi teman-teman semua yang saya hormati dan Pak pemirsa, kalau yang kayak gitu ya udah nggak usah urusin. Minimal urus aja hidup kita lah. Urus aja hidup kita. Urus aja hidup kita sendiri ya. Kalau memang sama-sama figur privat, udah urus aja kehidupan kita masing-masing. Minimal besok kita masih bisa makan, masih bisa bayar listrik, masih bisa bayar internet, masih bisa bayar telepon, masih bisa bayar iuran anak sekolah, masih bisa bayar iuran kuliah, beli makan dan seterusnya. Itu aja dulu yang kita ini. Ada orang terjelembab ke situ karena berbagai alasan. Ini saya punya pengalaman pribadi ya. Saya dulu nggak tahu dan nggak kenal apa itu yang namanya dunia mistik, supernatural, santet, goib, khodam.
ya, pelet, telu, guna-guna, jampi-jampi, apalah itu segala macam. Dulu saya nggak kenal yang begitu-gitu. Cuma sejak 2019 saya jadi kenal. Dikenalin sama teman saya nih yang orang kebun kopi, udah pada kerja. Ada sesepuhnya gitu. Dan ternyata keluarga papa saya ngilmu juga gitu. Ilmu juga. Ini ada kabar terbaru, bau saya nih katanya lagi ngalamin gangguan goib. Diserang sama serangga-serangga kecil, banyak nyamuk apa segala macam, minta bantu saya doa biar gangguannya hilang gitu kan. Nah, saya nggak tahu apa yang terjadi dan apa yang menyebabkan hal itu terjadi, dan apa yang menyebabkan apa orang itu mengirimkan gangguan seperti itu, dan siapa saya juga nggak tahu sampai hari ini. Makanya jadi sejak 2019 saya bersentuhan dengan yang begitu-gitu. Tapi saya cukup tahu aja, nggak sampai saya dalemin, nggak. Ilmu-ilmu kebatinan, ilmu-ilmu laduni, supranatural, mata batin, apa segala macam. Saya cuma cukup tahu aja, ngerti aja gitu loh. Kalau ngomong begitu tuh nyambung gitu. Tapi kalau untuk daleminnya saya ya enggak deh ya, enggak. Ya, ini cuma pengetahuan aja. Karena tetap aja kalau udah kayak gitu mesti tetap kita takutnya sama Allah aja, bertakwanya sama Allah gitu loh. Jangan disalahgunakan untuk hal-hal yang tidak karu-karuan gitu. Karena biasanya kita kalau udah, mohon maaf ya, udah punya ilmu kayak gitu, takutnya ntar disalahgunain gitu. Kata teman saya, saudara saya tuh, ada yang bisa ngasih, maaf, ilmu santet ya, ilmu gimana cara bisa nyantet orang. Cuman katanya ntar susah rezeki gitu ya. Kalau bisa nyantet orang, waduh, ntar kalau kita nggak senang sama orang tinggal santet, waduh, ya kan. Ya repot nanti, susah rezekinya gitu. Orang jadi takut, orang jadi takut kan, orang jadi segen gitu loh. Orang jadi kayak apa ya, orang jadi ya takut gitu loh, takut ngedekat. Kalau nggak seneng sama orang, wah disantet nih nanti nih sama orang ini. Kalau dia nggak seneng, ntar gue disantet lagi sama atau orang. Akhirnya jadi saya takut-takutin, kamu jangan ini, nanti kamu, kalau kamu jangan ini bully dia, nanti kamu kena santet, nanti kamu kalau kena santet nanti bisa mati kamu. Waduh, gawat tuh kalau udah kayak gitu. Ada memang yang bisa ngasih ilmu santet, maharnya luar biasa. Saya bongkar aja, ada memang yang bisa kayak gitu. Cuman apa, rezekinya susah. Entah rezekinya susah bro, rezekinya susah. Karena kita kalau dikit-dikit di ini malah nyantet dar jadinya. Santet itu bisa macam-macam, bisa ngirim apa gitu, bisa yang ditusuk-tusuk kayak gitu, bisa dengan yang foto apa, tusuk foto atau tusuk apa segala macam. Banyak metodenya. Ada ritualnya, dan pasti ada ritualnya coy. Kalau kita udah pegang ilmunya dan kita tahu caranya, eksekusinya, waduh teman-teman, tolong please jangan sembarang pakai ya. Jangan disalahgunain, takutnya ntar kenapa-kenapa gitu loh. Kalau kenapa-kenapa itu di luar tanggung jawab saya loh ya. Saya hanya nyampein aja bahwa ada yang seperti itu, ada memang. Saya sengaja bongkar karena saya tahu. Tapi tolong ya teman-teman ya, tolong jangan deh ya. Kalau ya, tapi semua terpulang. Kalau teman-teman memang pengen mendalami, pengen ini ya silakan gitu loh. Minimal nih cara santet orang gini gini gini. Tapi jangan disalahgunain. Jangan disalahgunain. Nanti repot teman-teman. Nanti repot. Contoh misal, gak senang sama orang tua nih. Santet orang tua.
santet ibu, santet bapak, atau gak senang sama keluarga, santet mbah, santet kakek, santet nenek, santet siapa, tau-taunya bapak yang biasanya kerja malah jadi kembaring di tempat tidur, taunya yang biasa biasa bisa jalan tiba-tiba lumpuh, atau tiba-tiba muntah darah, ibu yang biasanya masak tiba-tiba muntah darah, tiba-tiba apa segala macam, malah jadi keganggu kan, malah jadi gimana, rumah tangga saudara sendiri yang biasanya akur, tiba-tiba malah jadi sering tengkar, sering kelahi, ujungnya cerai, ya kan kasihan. Jangan teman-teman, jangan disalahgunain, ya, jangan disalahgunain. Bisa repot nanti urusannya, teman-teman, bisa repot. Apalagi kalau konsekuensinya udah parah, nyantet orang tiba-tiba apa mati orangnya, mati orangnya, tiba-tiba mati. Kayak kemarin tuh yang sempet rame tuh masalah meninggalnya Stepi Agnesia tuh. Konon katanya karena kena santet meninggalnya, tapi tau-taunya karena sakit apa gitu, lupa saya. Ada satu orang selebritas tertuduh kan, ini kamu ini pelaku santet katanya. Enggak benar itu. Saya udah tenang aja lah. Dihujat, dicaci maki, dicerca apa segala macam gitu. Saya bilang, ya ada orang yang mati karena kena santet tuh ada teman-teman, ada. Sekelas Nabi Muhammad SAW aja pernah kena santet, pernah kena sihir cuy. Apalagi kita yang awam ini, ada orang mati karena santet. Ada gosipnya dulu almarhum Dalang Ki Entu Seswono meninggal karena santet katanya, tapi kan ternyata nggak benar. Ada di kita ini ada cerita orang yang meninggal karena kena santet. Cuma kalau untuk ngebuktiinnya susah. Teman-teman. Ya, karena santet itu kan goib. Gak semua orang punya kekuatan goib. Dan gak semua orang memiliki kepercayaan dan keimanan kepada hal-hal yang sifatnya goib. Itu aja dulu. Kalau orang kayak saya percaya sama perkara goib, tahu wah ini orang bener nih kena santet nih. Tapi saya nggak akan ngomong ke orang bahwa wah ini orang mati kena santet, ya. Saya ambil ya asal zahir aja. Mungkin meninggalnya ini kan ini jantung mendadak gitu kan. Serangan jantung mendadak gitu kan, tiba-tiba mungkin apa cardiac arrest ya. Jantungnya sakit mendadak itu kan gitu. Bisa aja kayak gitu, bisa aja. Macam-macam outputnya orang kena santet itu, mulai dari darahnya mulai keluar banyak tipis-tipis, tau-taunya metong ada, tau-taunya ada paku di dalam, aduh banyak lah pokoknya. Kalau kita punya ilmu kayak gitu jangan disalahgunain ya teman-teman, jangan disalahgunakan ya, nanti malah repot teman-teman, nanti. Kalau kita bisa gak suka nih sama orang tua, sama orang tua, salah satu orang tua kita matiin, dan terus emang kita mau ganti nyari nafkah, misalkan bapak kita yang kita santet, emang kita siap gantiin kalau mati kena santet? Ibunya belum tentu bisa kerja, ya kan? Makanya kalau saya bilang ya silakan aja, mau dalemin mau ngelakuin silakan, tapi ya silakan dipikirkan baik-baik sih. Kalau saya silakan dipikirkan baik-baik, semua terserah Anda, para pemirsa, para netizen ya, terserah gitu. Toh anda juga sudah pada dewasa, sudah pada mature, sudah pada matang ya kan, terserah aja gitu. Dosa juga yang nanggung Anda ya kan. Dia itu teman-teman, apa, kalau masalah kayak gitu kita sebaiknya nggak usah terlalu campurin urusan. Ada orang yang ngelakuin itu karena ada alasannya. Orang nyantet orang karena mungkin disakitin, dirugiin, disalimin, dilukain, ditipu, dijahati, dimacam-macami apa segala macam. Ada.
Orang melet orang karena ada faktor-faktor, ada penyebab-penyebabnya juga. Orang guna-guna neluhin orang juga macam-macam. Termasuk orang ngelakuin pesugihan pun juga penyebabnya macam-macam. Udah kelamaan miskin, udah nyari kerja susah, kagak dapat, ya udah pesugihan aja, nggak apa-apa dah jabanin gitu. Tapi careful ya teman-teman, pesugihan itu biasanya minta tumbal. Tumbalnya itu biasanya yang saya tahu sih saudara kandung ya, keluarga kandung atau yang lain lah yang bisa kita tumbalin. Jarang ada pesugihan yang tidak menggunakan tumbal. Kalaupun ada itu jarang teman-teman. Itu aja sih. Tapi saran saya gini teman-teman ya, setelah ngelakuin itu semua ya, biar nggak dicap sebagai orang syirik, biar nggak digolongkan kepada golongan musyrik ya, bertobatlah, tobat nasuha. Misal nih kita udah berhasil nyantet orang, outputnya apa macam-macam, paling maksimal orangnya mati kena santet gitu kan. Sudah itu tobat, langsung berhenti. Sholat tobat, minta ampun sama Allah, istighfar 100 sampai 1000 kali. Ya. Minta ampun sama Allah, berjanji sama Allah, komitmen sama Allah, gak bakal nyantet-nyantet lagi. Gak bakal neluh-neluh orang lagi kalau berhasil neluh orang. Maksimal orang mati. Gak akan melet-melet orang lagi sampai maksimalnya orang itu bisa kita setir, bisa kita kendaliin, bisa ya nempel terus sama kita nggak jauh-jauh dan bisa kita kendaliin seluruhnya, termasuk akal pikirannya, perasaannya bisa kita setir ya. Dan nggak jauh-jauh dari kita. Itu juga tujuan maksimal orang guna-guna jampi-jampi gitu kan. Kalau udah itu terpenuhin, udah berhenti cut semua itu. Sholat tobat 2 rakaat, istighfar yang banyak 100 kali, 1000 kali. Terus tobat nasuha, minta ampun sama Allah, gak bakal melet-melet, gak bakal guna-guna jampi-jampi orang lagi. Dan itu harus kita lakuin seumur hidup kita sampai kita meninggal, agar terlihat komitmen kita berhenti melakukan itu semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ternyata di tengah jalan kita ngelakuin lagi, itu bukan tobatan nasuha namanya. Kalau tobatan nasuha itu di benar-benar udah putus dari itu semua. Kalau kita habis pesugihan ya, tobatan nasuha kita. Tobatan nasuha minta ampun sama Allah, salat tobat, sama besoknya komitmen janji gak akan main pesugihan lagi. Dan itu kita lakukan seumur hidup. Jadi hal-hal yang kayak gitu diampuni oleh Allah, iya, asal satu, kita melakukan taubatan nasuha. Tobat yang benar-benar tobat, gak bakalan ngelakuin itu lagi besoknya dan besoknya dan besoknya dan besoknya dan seterusnya sampai kita meninggal gitu. Termasuk kalau ada orang yang nyantet kita gak balas, malah kita tangkal dengan dengan zikir, dengan doa, dengan Al-Quran, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala gitu kan. Bukan kita balas balik, namanya bukan taubatan nasuha kalau kita balas balik. Kalau kita balas balik gitu ya, yang tadi saya bilang,
Itu bukan tobatan nasuha namanya. Itu mah namanya tobat bohongan. Tobat maksiat itu. Jangan teman-teman, jangan. Kalau kita benar-benar komit tobatan nasuha, udah berhenti dari itu semua. Itu. Saya dulu nggak pernah nyentuh yang begitu, kenal begitu enggak, tapi begitu saya kenal teman-teman saya yang orang kebun kopi sini, udah tahu. Oh ternyata ini. Dan memang mohon maaf lahir dan batin ya teman-teman ya. Indonesia itu dikenal kepercayaan terhadap hal-hal yang mistik, yang supernatural kayak gini tuh tinggi teman-teman. Tinggi kepercayaan kepada hal-hal yang sifatnya mistik, supernatural, yang goib itu tinggi teman-teman. Nggak bisa kita main harus apa, aduh Pak ini sudah 2025 Pak, coba berpikir pakai logika dikit lah, masa iya percaya sama gituan? Nggak bisa teman-teman. Dan memang itu udah kodratnya kita kita sebagai orang Asia yang masih tradisionalis. Asia itu tradisional, bukan modern. Ajaran-ajaran klasik, ajaran-ajaran ini, kepercayaan spiritual banyak yang lahir di Asia. Agama-agama yang kita kenal itu lahirnya di Asia. Kecuali Kristen lahirnya di Yunani, Romawi. Islam lahir di Asia, Judaism lahir di Asia, Hindu, Buddha, Sikh, Konghucu, Taoisme, Buddha, Shinto, Kejawen, Karuhun, Wiwitan, apalagi. Itu hampir semua lahir, hampir banyak lah. Itu semua dari Asia lahirnya. Dari Asia lahirnya. Jadi Asia ini memang masih tradisional teman-teman. Makanya kenapa tingkat kepercayaan kepada hal-hal yang sifatnya goib dan supernatural itu masih tinggi. Di Jepang pun juga begitu. Di Jepang negara maju, tapi sebagian orangnya masih percaya akan hal-hal yang kayak gitu. Jadi gitu teman-teman. Jadi memang kita bukan orang barat yang memang mereka modern from the start gitu loh. Mereka setelah keluar dari Dark Ages going modern, enggak. Kita di Asia masih tradisional teman-teman, masih mempertahankan tradisi kita, masih mempertahankan adat istiadat kita, termasuk kepercayaan pada hal-hal yang sifatnya supernatural tadi, hal-hal yang goib tadi ya. Masuk kepercayaan pada yang tadi, santet, kodam. Orang sampai bilang, oh cek kodam, malah jadi mainan kan. Gak boleh teman-teman, gak boleh. Saya kurang setuju kalau cek kodam itu jadi main-mainan apa segala macam. Enggak lah saya bilang gitu. Itu cukup orang-orang yang ngerti aja yang minta kodamnya dicek gitu. Kayak saya kan ngerti nih, ada kodam apa yang ada di saya nih, kita dicek, itu wajar. Tapi kalau orang-orang yang nggak ngerti, nggak tahu, latah, ikut-ikutan, itu malah repot nanti. Jangan teman-teman, jangan mempermainkan hal-hal yang kayak gitu. Saya untung aja udah nggak ada lagi cek kodamnya, udah nggak ada lagi. Malah di main-main nggak boleh, jangan teman-teman, jangan itu hal yang hal tidak untuk dipermainkan sih ya. Kayak kan udah nggak ada lagi sekarang, nggak tepat lah untuk membercandai, menjadikan bahan lelucon kayak gitu, nggak tepat menurut saya. Nah balik lagi teman-teman ya, percayaan orang-orang di Indonesia kepada hal-hal yang sifatnya goib, supernatural,
mistis itu masih tinggi, teman-teman. Dan saya termasuk di dalam itu. Makan jangan kaget kalau sewaktu-waktu ya saya bisa kejelembab dalam apa? Ada duit, cari dukun, tak maharin, santet orang yang saya paling tidak suka di muka bumi ini. Santet mati orang yang paling saya benci, paling saya musuhi di muka bumi ini, dan saya tidak mau memberitahukan kepada publik dan termasuk pada Anda siapa. Bisa aja saya kejadian kayak gitu. Saya matiin dengan santet, dengan teluh atau segala macam. Instan, beng gitu. Tapi dibikin seakan-akan seperti mati kena serangan jantung mendadak. Bisa aja saya kejelbab kayak gitu. Tinggal saya tobat setelahnya. Tobatan nasuha, minta ampun sama Allah, berjanji sama Allah gak akan nyantet-nyantet lagi setelah sukses. Udah. Begitu saya disantet, saya tangkis dengan ayat-ayat Al-Quran, dengan zikrullah, dengan ini. Gak balas dengan nyantet balik, biar gak tobat maksiat gitu. Itu teman-teman ya. Itu teman-teman. Bisa aja saya kejelembab di situ. Jadi makanya teman-teman, lebih baik daripada menghakimi, cari tahu dulu kenapa. Orang bisa nyantet orang bisa melet orang bisa jampi-jampiin orang. Itu goib teman-teman. Sulit untuk dianukan secara zohiriyah. Ranahnya memang bukan ranah zohiriyah itu. Ranah goib. Ya. Mau dibuktiin juga susah. Ya kan? Iya. Gitu teman-teman ya. Oke. Jadi balik lagi, sebagai figur privat saya juga ya cuma mengajak. Gak usahlah kita terlalu ikut campur urusan orang. Apalagi kalau menyangkut urusan-urusan yang sensitif. Gak usah gitu. Kecuali kalau orang itu membutuhkan bantuan kita, membutuhkan pertolongan kita, atau kitanya yang merasa dirugikan atau bagaimana, nah baru, atau mungkin kita yang nanggung dosanya, nah baru udah. Nah ini selebihnya mah kalau udah itu udah aja, tenang aja, jalanin aja hidup kayak biasa lah, iya kan? Jalanin aja hidup kayak biasa, santai, tenang, relax ya. Lakuin apa yang terbaik, lakuin apa yang baik, yang bagus ya kan. Orang bisa aja nyantet orang karena misalkan dulu pernah ditipu, dulu pernah dikecewain, pas lagi susah-susah ditinggalin, anaknya disakitin mulu, ya kan, istrinya disakitin mulu, suaminya disakitin mulu, orang lain dikibulin mulu, akibatnya jadi kayak macam-macam penyebabnya, macam-macam. Cari tahu dulu apa penyebabnya, nanti baru kita simpulkan. Itu kalau saya. Jadi pendekatannya pendekatan orang dewasa gitu loh. Cari tahu dulu apa reasonnya, apa alasannya, baru kemudian kita simpulkan. Jadi nggak usah lah menghakimi apa, menjustifikasi apa, nggak usah teman-teman, tidak usah. Ya, itu bukan cara dewasa dalam menyikapi satu persoalan. Kalau mau dewasa dalam menyikapi persoalan adalah cari tahu dulu apa. Pakai aja 5W1H. Apa penyebabnya? Mengapa kok bisa terjadi demikian? Gitu kan. Dan bagaimana kok orang itu bisa kayak gitu. Dan itu juga berlaku untuk hal apapun. Cari tahu dulu penyebab. Kenapa sih orang tadinya begini jadi begitu. Orang tadinya begitu jadi begini. Jadi kita gak akan mudah menghakimi kalau kita cari tahu apa persoalannya. Gitu. Oke, udah jam 4:30 sore, setengah jam aja. Terima kasih sudah menonton. Kita ketemu lagi di video-video yang lainnya. Sampai jumpa lagi.